Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini Allah masih mencurahkan nikmat-Nya dan masih mencurahkan taufik-Nya pada kita semua. Dan dengan taufik dari Allah kita melanjutkan insyaallah kajian tafsir Taisir Al-Karimir Rahman yang insyaallah masih membahas tafsir surat Al-Bayyinah. Yang pada pertemuan lalu kita baru baca sampai tafsir ayat yang kedua, yang sebetulnya ayat kedua adalah menafsirkan kata Al-Bayyinah yang disebutkan di ayat yang pertama. Karena Allah menyebutkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka penjelasan, keterangan yang jelas. Dan al-bayyinah di ayat yang pertama langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang utusan Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang disucikan, maknanya dijaga dari sentuhan-sentuhan syaitan, sehingga tidaklah membawa Al-Quran itu kecuali para malaikat. Kecuali para malaikat. Ini salah satu penafsiran yang kemarin kita singgung dari firman Allah yang ada di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Meskipun bisa dikatakan jumhur ulama menafsirkan kata al-mutahharun itu orang-orang yang suci secara umum, ada penafsiran dari sebagian ulama yang menyebutkan bahwa al-mutahharun yang dimaksud adalah para malaikat. Meskipun kalau berbicara masalah fikih, menyentuh mushaf itu akan lain cerita, menyentuh mushaf lain ceritanya. Memang jumhur ulama mewajibkan bagi siapapun yang menyentuh mushaf untuk bersuci. Untuk bersuci maknanya berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu menyentuh mushaf. Sebetulnya mushaf itu, kalau kita bicara mushaf, mushaf itu kan sekarang ada yang murni mushaf berisi Al-Quran, dan ada mushaf yang di dalamnya ada Al-Quran dan terjemah. Maka Allahu a'lam bissawab, pendapat yang paling hati-hati dalam hal ini, baik Al-Quran itu mushafnya isinya murni ayat-ayat Al-Quran atau ayat plus terjemah, dua-duanya hukumnya sama, tidaklah dipegang kecuali dalam kondisi suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Baik Quran atau mushaf yang murni berisi ayat-ayat Al-Quran
maupun mushaf yang di dalamnya ada ayat dan terjemah. Karena keduanya itu adalah mushaf. Keduanya itu Al-Quran dan memang dicetak dalam rangka untuk tilawah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mungkin kalau ada sebagian kita yang membaca ada fatwa atau pendapat yang menyebutkan bahwa kalau di dalam Al-Quran itu bercampur antara ayat dengan tafsir, ya, ini satu permasalahan tersendiri. Kalau dalam satu kitab di dalamnya ada ayat dan tafsir, maka ada ulama mengatakan dipertimbangkan mana yang lebih banyak, apakah ayatnya lebih banyak atau tafsirnya yang lebih banyak. Kalau ayatnya yang lebih banyak, maka kitab itu hukumnya sama dengan mushaf. Ya, kalau ayatnya lebih banyak, maka hukumnya sama dengan mushaf. Maknanya menyentuhnya harus bersuci dulu. Tapi kalau ternyata tafsirnya lebih banyak, kalimatnya lebih banyak pada tafsirnya, maka ini hukumnya didekatkan kepada kitab biasa. Menyentuhnya tidak wajib berwudu dulu. Namun masalah ini perlu didudukkan. Ini tidak dibawa kepada masalah Quran terjemah. Ya, Quran terjemah, nggak dibawa kepada Quran terjemah. Karena permasalahan yang baru saja kita sebutkan yang mempertimbangkan antara jumlah ayat ataupun jumlah tafsir itu berlaku pada gambaran yang terjadi di zaman dulu ketika kemunculan kitab-kitab tafsir. Metode penyusunannya itu adalah dengan menyebutkan ayat kemudian ditafsirkan, ayat kemudian ditafsirkan. Makanya setelah satu ayat bisa muncul 1, 2, 3 paragraf isinya tafsir. Habis itu baru muncul ayat lagi. Atau mungkin disebutkan beberapa ayat yang punya hubungan, baru disebutkan tafsirnya panjang. Nah, kalau lihat mungkin ya kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir yang tebal-tebal, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, itu penyusunannya seperti itu. Beberapa ayat kemudian ditafsirkan, beberapa ayat kemudian ditafsirkan. Maka bisa jadi jumlah paragraf tafsir jelas lebih banyak daripada ayat yang ditafsirkan. Hanya kalau hari ini yang tercetak itu punya bentuk pola yang belum ada sebelumnya. Ya, karena gini, ini saja Taisir Al-Karimir Rahman. Kita lihat di sini, kalau saya tampakkan sedikit ya. Ini pasti akan mencantumkan ayat dulu sempurna, ya, ayat dulu sempurna, baru nanti tafsirnya di sampingnya. Ya, sama kayak Quran terjemah kan begitu, ya, ada Qurannya dulu, ya ada di satu halaman di kotak, kemudian sampingnya terjemah. Ya itu kalau kita hitung jumlah kalimatnya, kalau kita mau hitung-hitungan jumlah kalimatnya, ya menang jumlah terjemahnya. Hitung saja. Ya, karena satu kata dalam bahasa Arab bisa kita terjemahkan sampai 5 sampai 10 kata. Satu kata dalam bahasa Arab loh ya. Coba al-bayyinah. Apa sih kita terjemahkan tadi? Keterangan yang jelas. Minimal kita katakan penjelasan. Tapi itu nggak cukup. Ya, satu kata bisa diterjemahkan dengan beberapa kata.
Ya kalau dihitung jumlah katanya nanti terjemahnya akan lebih banyak, tapi susunan yang pada hari ini belum ada di zaman dulu. Maka sebagian ulama katakan bentuk Quran yang sekarang, baik yang diterjemahkan ataupun yang ditafsirkan dengan susunan menyebutkan ada Quran dulu satu kotak, baru sampingnya tafsir atau terjemah, itu hukumnya sama dengan mushaf yang disentuh harus dengan bersuci terlebih dahulu. Ya, karena itu betul-betul menyebutkan susunan kalimatnya lengkap. Ya. Ya, menyebutkan halamannya lengkap, tidak terpotong-potong. Ya. Adapun yang tadi harus dihitung-hitung dulu, mana yang lebih banyak, itu yang memang dalam susunannya terpotong-potong, ayat tafsir, ayat tafsir. Ya, sehingga lebih kelihatan seperti kitab biasa daripada seperti Al-Quran. Ya, itu seperti itu. Ya. Itu masalah kontemporer sebetulnya, ya, terjadi silang pendapat. Ya, namun saya sampaikan tadi lebih aman kalaulah kita baca Quran dengan memegang, menyentuh, ya, mushafnya, maka alangkah baiknya kita berwudu terlebih dahulu atau dalam kondisi wudu, baik mushaf itu dengan terjemah maupun tanpa terjemah. Adapun kalau tidak menyentuh, ya, kita cuma baca hafalan, ya, dengan hafalan, maka tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil. Tapi jumhur tetap mengatakan harus suci dari hadas besar kalau tidak menyentuh. Ya. Nggak menyentuh, mau murojaah hafalan nggak wudu dulu nggak apa-apa. Yang penting nggak lagi junub. Ya. Baik, itu sekedar menyinggung masalah firman Allah Subhanahu wa taala suhufan mutahharah, atau yang dikaitkan dengan surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun. Baik. Kemudian di ayat yang ketiga berkata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, walihada qala anha fiha ay fi tilka suhufi kutubun qayyimah ay akhbarun sadiqah wa awamiru adilah tahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, tentang suhuf, ya, tentang lembaran-lembaran yang disucikan itu, fiha, di dalam lembaran-lembaran itu, ay fitil kasuhuf kutubun qayyimah, ada kitab yang lurus, ya, atau sebuah kitab, ya, yang berharga. Maknanya apa? Ay akhbarun shadiqah wa awamiru adilah. Isi Al-Quran itu secara global garis besar cuma dua, ya, cuma dua. Pertama isinya adalah kabar, cerita, ya, dan cerita itu pasti shadiqah, pasti benar, gak ada cerita yang salah, ya, ceritanya pasti benar. Wa awamiru adilah, dan perintah-perintah yang adil. Ya, Quran isinya dua, kabar dan perintah, itu secara umum. Ya, makanya kalau kita baca Quran, ya, misalkan dari surat Al-Fatihah, ya, dari surat Al-Fatihah itu, ya, dari awal surat Al-Fatihah sampai awal surat Al-Baqarah di ayat yang ke-19 itu semuanya belum ada perintah. Belum ada perintah. Ya. Itu masih kabar-kabar semua. Ya. Awal Al-Baqarah kan kabar tentang Quran, ya. Dalikal kitabul la raiba fihi. Terus mengabarkan tanda-tanda orang bertakwa.
terus mengabarkan tentang orang-orang kafir. Habis orang kafir mengabarkan cerita-cerita orang-orang munafik. Kabar cerita semua itu. Ya. Baru di ayat 20 atau 21 itu perintah pertama dari awal mushaf. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Itu perintah pertama dari awal ya. Bukan perintah yang pertama kali turun. Ya, kalau perintah yang pertama kali turun kita semua sudah tahu insyaallah di surat Al-Alaq. Iqra itu perintah. Ya, maka isinya kabar dan perintah. Kabarnya pasti benar, perintahnya pasti adil. Tidak ada yang salah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Semuanya relevan untuk diterapkan sampai akhir zaman. Yang semuanya itu baik kabar maupun perintah tahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Itu menunjukkan kepada jalan yang benar dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Makanya kabarnya pun, kabar-kabar yang ada dalam Al-Quran itu bukan sekedar kabar. Ya. Bahkan ada kabar-kabar pun yang punya makna perintah. Ya. Ada kabar yang di situ betul-betul cerita untuk kita ambil pelajarannya. Ya. Itulah cerita-cerita Al-Quran. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ طَالِبُ الْحَقِّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مَقْصَدٌ فِي طَلَبِهِ فَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Nah, setelah datangnya, jika telah datang bayyinah ini, Rasul alaihi salatu wasallam dengan wahyu Allah azza wa jal telah datang, saat itulah jelas siapa yang menjadi talibul haq, siapa orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran, mimman laisa lahu maqsad fi talabihi, ya, dan siapa orang-orang yang tidak punya tujuan untuk mencari kebenaran. Jadi dulu ahli kitab, ini kan lagi bicara ahli kitab, ya, ada Yahudi ada Nasrani. Mereka tahu ya, bahwa di akhir zaman itu akan diutus seorang Rasul. Ya. Mereka sudah mendapati ciri-cirinya, sudah mendapati sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil. Ya sudah. Nah, ada di antara ahli kitab yang memang tujuan hidupnya itu tolabul haq, bahkan selain dari ahli kitab. Orang-orang Majusi ada yang memang tujuannya tolabul haq, cari kebenaran. Ya, makanya seperti Salman Al-Farisi, ya, orang Persia yang basicnya latar belakangnya itu Majusi keluarganya. Ya. Karena niatnya jujur untuk tolabul haq, untuk cari kebenaran, jujur ya, pengen cari mana yang benar. Maka Allah bimbing, Allah tunjukkan sampai ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi orang-orang yang tujuannya bukan untuk cari kebenaran, cari dunia, ya, cari dunia. Mereka sudah tahu bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu benar dan yang dibawa pun benar, ya, tapi karena tujuan mereka sebelumnya cari dunia, ya sudah tahu yang benar pun gak akan diikuti, ya, tidak akan diikuti karena carinya cari dunia. Dan itu pelajaran untuk kita, ya, pelajaran untuk kita. Kita saat ini itu harus punya kejujuran untuk tolabul haq, jujur untuk cari kebenaran, ya. Jujur untuk cari kebenaran, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang benar di tengah-tengah zaman yang perpecahannya sudah sangat nyata sekali.
perpecahannya sudah sangat nyata sekali. Jangan pernah merasa bahwa saya pasti mati di atas hidayah. Nggak ada yang jamin. Ya, tidak ada yang menjamin. Saat ini, ya, kita semua bisa mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, semuanya bisa ngomong kayak gitu. Saya sekarang mengikuti Quran dan Sunnah. Kelompok manapun akan mengatakan mengikuti Quran dan Sunnah. Saya nggak sedang mau tunjuk hidung kelompok, tapi untuk diri kita saja, bahkan untuk diri saya sendiri. Ya, untuk diri saya sendiri. Yang mungkin saat ini kita sudah mengikuti, ya, ajaran yang berusaha mendekatkan dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya. Tapi siapa yang jamin kalau kita akan betul-betul seperti itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu kan kita menilai diri kita sendiri, ya, melabeli diri kita sendiri. Ya, label kita itu kita pasang sendiri, belum tentu kalau Allah yang pasang label untuk kita sama labelnya, belum tentu. Ya. Jadi sebetulnya untuk menjadi yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat, ya. Dari 73 golongan yang ada, ya, untuk menjadi golongan yang selamat yang cuma satu, ya, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kulluha finnari illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Untuk jadi yang satu itu bukan dengan mengklaim atau mengaku saya ahlus sunnah, ya, bukan dengan cara mengklaim saya ahlus sunnah. Siapapun bisa ngomong ahlus sunnah, ya, tapi apakah akidah dan pengamalan memang ahlus sunnah? Allahu a'lam bishawab. Ya, sehingga jangan ada satupun di antara kita yang merasa kita ini sudah masuk satu kelompok yang selamat, ya, santai aja. Enggak ada santai, ya, tidak ada istilah santai, ya, sampai mati tolabul haq, cari kebenaran itu tetap wajib, ya. Andai kata misalkan sekarang kita di hadapan Allah memang sudah benar jadi masuk ke dalam kelompok yang selamat sekarang, siapa yang jamin kalau kita nggak akan menyimpang? Sangat mungkin sudah masuk, misalkan sudah masuk pada kelompok yang benar, besoknya nyimpang, mungkin saja. Makanya itu butuh kejujuran, as-sidqu ma'allah, jujur ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ya, nampak orang yang betul-betul cari kebenaran dan siapa yang tidak serius punya tujuan untuk cari kebenaran, fayah liku man halaka an bayyinah, maka binasalah orang yang binasa, ya, karena adanya kejelasan itu, ya. Jadi sudah ada kejelasan, nggak mau diikuti, maka dia binasa. Wa yahya man hayya an bayyinah, ya, dan hiduplah orang yang hidup, ya, karena penjelasan tersebut, ya. Jadi setelah datangnya keterangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, yang mengikutinya maka mulia hidupnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang tidak mau mengikuti maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang keempat, wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadu lahu falaysa dzalika bibid'in min dhalalihim wa inadihim fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah allati tujibu li ahliha al-ijtima' wal ittifaq walakinnahum li ra'daatihim wa nadhalatihim lam yazidhumul huda illa dhalalan
walal asiratu illa aman ma'a anna al-kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahid. Nah, ketika ahli kitab tidak beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak tunduk, maka hal itu bukan sesuatu yang baru. Falaisa dzalika bibid'in. Itu bukan sesuatu yang baru, bukan yang aneh. Itu bukan hal yang baru dari kesesatan dan pembangkangan mereka. Ya, memang sudah jadi tabiatnya seperti itu. Ya, toh dulu-dulunya pun ya para leluhurnya mereka dari kalangan Bani Israel juga banyak membunuh para nabi, ya, membunuh para nabi. Sudah diutus nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setiap kali apa yang dibawa oleh nabi itu tidak sama dengan hawa nafsunya, ya, maka dibunuh. Ya. Karena yang dibawa tidak sama dengan hawa nafsu orang-orang, maka nabinya dibunuh. Itu sudah kebiasaan, ya, bukan sesuatu yang baru. Ya, bahkan setelah diutusnya Nabi SAW pun orang-orang Yahudi masih punya konspirasi untuk membunuh Nabi SAW. Ya, dan alhamdulillah dengan seizin Allah Azza wa Jalla Nabi diselamatkan sampai wafat. Ya. Itu bukan hal yang baru tentang cerita kesesatan dan pembangkangan mereka. Fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu, sungguhnya mereka tidaklah berpecah belah dan tidak berselisih, wa saru ahzaban, dan jadi berkelompok-kelompok, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Allati tujibu li ahliha al-ijtima' wal ittifaq, yang seharusnya, ya, seharusnya menjadikan para pemeluk kitab itu, ya, jadi pemeluk kitab-kitab yang sebelumnya itu mereka bersatu dan bersepakat, ya. Seharusnya orang-orang yang punya penjelasan itu, bayinahnya itu kan sudah ada di kitab-kitab mereka sebetulnya, ya. Harusnya kan karena sudah dikabarkan nanti akan ada nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini, ajarannya seperti ini, seperti ini, datang persis seperti yang disebutkan dalam kitabnya. Harusnya begitu datang mereka sepakat, oh ini loh nabinya. Harusnya kayak gitu gambarannya, ya. Tapi ternyata tidak, ya, harusnya mereka kumpul sepakat. Tapi apa? Lirada'atihim wa nadalatihim, karena mereka itu rendah dan hina, ya, orang-orang yang rendah dan hina, ya. Jadi nyarinya cuma dunia aja, ya, nyari hal-hal yang remeh, nyari dunia. Lam yazidhumul huda illa dhalalan, maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menambah kecuali kesesatan, ya. Jadi dikasih petunjuk, ya, semakin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu semakin sesat, ya. Semakin diberi petunjuk mereka justru semakin sesat karena semakin nggak mau, ya. Ya, contoh aja, ini gambaran sederhana. Orang, ya, dalam perjalanan dikasih tahu, ya, jenengan habis ini belok kanan, ya, lurus terus, ya, habis lurus terus nanti ada perempatan belok kiri, ya, terus aja ngikutin jalan, ada simpangan, ya, Anda jangan belok, lurus aja, ya. Lihat sudah berapa petunjuk dikasih, belok kanan, perempatan belok kiri, ada simpangan lurus aja, 3 nih, 3 petunjuk, ya, 3 petunjuk. Orang, ya, dari awal sudah nggak mau, suruh belok kanan, malah dia saya mau belok kiri aja, ya. Ini udah sesat pertama nih, ya. Nanti semakin jauh dia berjalan kan nggak ketemu simpangan yang disebutkan, ya, nggak ketemu. Sekali ketemu dia perempatan dia bingung belok mana, dia ambil jalan sendiri, ya. Semakin dia nggak ngambil petunjuk itu, seharusnya kalau dia sudah ngerasa sesat,
itu kan dia balik. Oh iya, salah jalan kita, balik, putar balik gitu. Ini enggak, ya. Bukannya putar balik, dia jalan terus, ya. Nanti ada simpangan lagi, ambil keputusan sendiri. Enggak pernah ketemu tujuannya, ya, tidak pernah ketemu tujuannya. Dengan berbagai macam sebab, ya, berbagai macam sebab. Dimana kalau ahli kitab itu kan memang yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu hasad, ya, mereka dengki dengan Nabi kita Muhammad SAW dan dengki juga dengan orang-orang dari bangsa Arab, ya, karena mereka merasa lebih berperadaban, ya. Kenapa malah nabinya yang diutus itu dari orang-orang Arab yang tidak punya peradaban, penyembah berhala, dan kerjaannya perang berantem. Ya, itu identiknya orang Arab zaman dulu seperti itu. Ratusan tahun mereka itu berantem, perang terus. Ya. Jadi yang namanya bulan-bulan suci, ya, bulan-bulan haram, ya, yang mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu udah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, sudah ada. Mereka sudah ngerti bahwa di bulan-bulan itu nggak boleh perang. Itu mereka sudah paham karena kebiasaan mereka dari dulu itu perang. Ya, itu udah dari dulu. Ya. Kenapa di bulan-bulan itu? Karena itu bulan-bulan yang dekat dengan musim ibadah. Dzulqa'dah orang itu sudah mulai jalan untuk haji. Dzulhijjah itu bulan haji. Muharram itu orang-orang perjalanan pulang haji. Rajab itu kesempatan untuk yang mengunjungi Baitullah di tengah tahun. Ya, itu dari dulu karena jahiliyah pun haji. Ya, jahiliyah pun haji. Jadi mereka menyediakan bulan-bulan itu untuk berhenti perang memang. Ya. Itu sudah warisan dari dulu, ajaran dari dulu. Ya, bukan berarti Islam itu menyetujui ajaran jahiliyah, tidak. Ya. Dan memang itu sudah dari dulu, sejak dulu kan haji kan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi itu ajaran yang masih diwariskan dari dulu, diamalkan oleh orang jahiliyah. Ya. Dan selain bulan itu, perang itu biasa. Ya, wataknya kayak gitu. Dengan watak yang seperti itu, dianggap primitif, ya, senangnya berantem, perang dan seterusnya. Tapi ada nabi diutus dari mereka gitu. Ya. Mereka nggak punya dinasti kayak Persia, Romawi gitu, yang harapannya nabinya itu dari mereka gitu kan. Nah, kenapa dari orang-orang kecil kayak gini rendah, ya, yang masih senang percaya dengan dukun, tukang sihir, ya, dan lain sebagainya, justru dimunculkan, diutuslah seorang nabi. Ya, udah gitu, tambahlah orang-orang yang tidak cari kebenaran, tambah jauh, ya, tambah jauh, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin ditambahkan petunjuk, bukan semakin lurus, malah semakin nyimpang. Ya, dikasih nasihat lagi, nggak mau lagi, nyimpang lagi. Ya, itulah yang kemudian ketika mereka hatinya menyimpang, Allah tambah penyimpangannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau mereka sudah nyimpang, ya, kasih nasihat sombong lagi, hasad lagi, nyimpang lagi. Kasih nasihat lagi, nggak mau lagi, nyimpang lagi. Udah semakin lama semakin jauh penyimpangannya. Walal basiratu illa aman. Ya. Dan ketika dikasih basirah itu ilmu. Ya. Ilmu dikasih ilmu, ya, bukannya tambah melek, maksudnya tambah ngerti, tapi mereka justru tambah buta. Tambah buta. Ma'annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahid wa dinin wahid. Padahal semua kitab samawi yang dari langit, dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu datang dengan satu pokok yang sama dan satu ajaran yang sama dari dulu. Ya.
Makanya itu nanti akan ditunjukkan di ayat yang kelima sebetulnya, ya. Insya Allah ayat yang kelima akan kita bahas pertemuan berikutnya. Tapi di sini ini sebuah, jadi ini cerita. Ini kan surat Al-Bayyinah, ini kan termasuk kategorinya kategori cerita, ya kan, bukan kategori perintah. Coba ya dari ayat pertama nanti sampai ayat yang ke-8, ya, itu semuanya cerita. Ya, cerita tentang ahli kitab yang tidak beriman dan seterusnya. Kemudian cerita masa depan, orang-orang kafir nanti di neraka, orang-orang mukmin nanti di surga. Semuanya cerita, ya. Nah, ini kategori cerita. Tapi tentunya dalam cerita ini, ya, Allah perintahkan kita untuk ambil pelajarannya, ya. Sekali orang itu susah dinasehati, kadang ada orang yang, mohon maaf, bisa aja itu dari kita loh, bisa dari kita dinasehati, ya. Dan kita tahu nasihat itu betul, ya, tahu nasihat itu betul. Cuma kita susah untuk terima karena banyak sebab, ya, karena banyak sebab, macam-macam lah. Bisa karena yang nasihati itu lebih muda dari kita, bisa mungkin yang nasihati lebih miskin dari kita, bisa karena yang nasihati itu lebih bodoh dari kita, ya. Bisa karena kita dinasihati di hadapan umum, nggak terima, ya kan? Padahal kita tahu emang kita salah, ya. Tapi cara menasihatinya di hadapan umum. Mungkin kita dinasihati tapi di grup WA, dipermalukan, sama aja sebetulnya, ya. Jadi kadang hal kayak gitu membuat kita itu susah untuk menerima nasihat, susah. Pokoknya saya harus bantah, saya harus jaga harga diri saya harus jaga kehormatan saya, ya. Dalam hatinya, jadi ya aku salah gitu loh. Tapi dia nggak terima, karena apa? Tadi dengan tanda kutip menjaga harga diri, bantah-bantahan dan seterusnya. Semakin membantah, itu semakin Allah menyimpangkan hatinya, ya. Dan itu hukuman yang paling ditakuti oleh para ulama, ya, paling ditakuti oleh para ulama. Mending dikasih hukuman sakit, musibah badan fisik, daripada hukuman bentuknya hati itu dibelokkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sulitnya, masya Allah, ya, sulitnya untuk diluruskan lagi, ya. Makanya hati itu ya perlu untuk dikendalikan, ya, perlu untuk dikendalikan. Memang kadang menerima nasihat ilmu itu tidak selamanya manis, ya, kadang pahit. Pahit bukan karena rasa ilmunya, tapi karena cara, ya, karena cara disampaikannya, kadang situasinya dan seterusnya itu banyak hal yang tidak mendukung, ya. Tapi pikirkan bahwa keselamatan hati itu masih lebih penting daripada gengsi untuk jaga harga diri, ya. Keselamatan hati di hadapan Allah itu lebih penting. Untuk apa orang mati bawa jabatan, bawa harga dirinya, kalau di hadapan Allah hatinya nggak selamat, ya, kan percuma, ya. Jadi itu salah satu ujian yang mungkin tidak ringan di dalam beragama, ya, dalam berjalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kiranya yang bisa kita bahas. Semoga Allah berkahi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.